bahwa ketika selesai menunaikan ibadah haji, Nyimas Larasantang dinikahkan oleh kakaknya yaitu Walang Sungsang dengan Syarif Abdullah, seorang penguasa kota Mesir dari klan Al-Ayyubi dari dinasti Mamluk. Ia adalah putra dari Nurul Alim atau Ali Burul Alim yang mempunyai dua saudara, yaitu Barkat Zainal Abidin yang tidak lain adalah Buyut Fadilah Khan atau Faletehan, dan Ibrahim Zainal Akbar, yaitu ayah dari Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Nurul Alim, Barkat Zainal Abidin, dan Ibrahim Zainal Akbar merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nurul Alim menikah dengan putri penguasa Mesir. Karena itulah Syarif Abdullah putranya menjadi penguasa Mesir pada masa dinasti Mamluk. Hasil pernikahan antara Syarif Abdullah dengan Nyimas Larasantang melahirkan dua putra, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi, dan Syarif Nurullah yang lahir di Mesir. Syarif Hidayatullah muda berguru agama kepada beberapa ulama terkenal saat itu. Di antaranya ialah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri di Mekah dan Syekh At-Taila, seorang penganut tarekat Sajiliyah dan pengarang kitab tasawuf Al-Hikmah, masing-masing selama 2 tahun. Setelah merasa cukup pengetahuan agamanya, ia memohon kepada kedua orang tuanya untuk berkunjung kepada kakak ibunya yaitu Pangeran Cakrabuana di Cirebon, yang pada waktu itu menduduki tahta kerajaan Islam Pakungwati. Selama perjalanan menuju kerajaan Islam Pakungwati di Cirebon, Syarif Hidayatullah menyempatkan diri untuk singgah di beberapa tempat yang dilaluinya, yaitu di Gujarat, India. Ia singgah selama 3 bulan dan sempat menyebarkan Islam di tempat itu. Di Gujarat ia mempunyai murid yaitu Dipati Keling beserta 98 anak buahnya. Bersama Dipati Keling dan pengikutnya, ia meneruskan perjalanannya menuju tanah Jawa. Ia pun sempat singgah di Samudra Pasai dan Banten. Di Pasai ia tinggal selama 2 tahun untuk menyebarkan Islam. Di Banten ia sempat berjumpa dengan Said Rahmatullah atau Ali Rahmatullah atau Syekh Rahmat atau Sunan Ampel yang sedang giatnya menyebarkan Islam di sana. Sesampainya di Cirebon, Syarif Hidayatullah giat menyebarkan agama Islam bersama Syekh Nurjati dan Pangeran Cakrabuana. Ketika itu Pakungwati masih merupakan wilayah kerajaan Galuh, dengan rajanya adalah Prabu Jayadewata yang tidak lain adalah kakek dari Syarif Hidayatullah dan ayah dari Nyimas Larasantang. Oleh karena itu, Prabu Jayadewata tidak merasa khawatir dengan perkembangan Islam di Cirebon. Syarif Hidayatullah bahkan diangkat menjadi guru agama Islam di Cirebon, dan tidak lama kemudian ia pun diangkat semacam kepala di Cirebon. Syarif Hidayatullah giat mengadakan dakwah dan menyebarkan Islam ke arah selatan menuju Galuh. Prabu Jayadewata mulai gelisah. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahannya di Pakuan Pajajaran yang terletak di wilayah Kerajaan Sunda dengan rajanya Prabu Susuk Tunggal, yang masih merupakan uak dari Prabu Siliwangi. Tetapi karena Prabu Siliwangi menikah dengan Mayang Sunda, putri Susuk Tunggal, maka perpindahan bobot kerajaan dari Galuh Kawali Ciamis ke Pakuan Pajajaran Bogor bahkan mempersatukan kembali Galuh Sunda yang pecah pada masa tahta Prabu Dewa Niskala, ayah Prabu Siliwangi. Di Pajajaran, Prabu Siliwangi mengganti namanya menjadi Sri Baduga Maharaja. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana mengundurkan diri dari tampuk pimpinan kerajaan Pakungwati
Sebagai gantinya maka ditasbihkanlah Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon yang baru. Di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah, Pakungwati mengalami puncak kemajuannya, sehingga atas dukungan dari rakyat Cirebon, Wali Songo, dan Kerajaan Demak, akhirnya Pakungwati melepaskan diri dari Pajajaran. Sudah tentu sikap ini mengundang kemarahan Prabu Siliwangi dan berusaha mengambil alih kembali Cirebon. Namun penyerangannya yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi tidak berlangsung lama. Dikatakan bahwa Prabu Siliwangi mendapatkan nasihat dari para purohita atau pimpinan agama Hyang yang menyatakan bahwa tidak pantas terjadi pertumpahan darah antara kakek dan cucu. Lagi pula berdirinya Cirebon pada dasarnya merupakan atas jeripaya putra darah biru Pajajaran, yaitu Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Pada tanggal 13 Desember 1521 Masehi, Prabu Siliwangi mengundurkan diri dari tahta kerajaan Pajajaran untuk selanjutnya menjadi petapa suci sesuai dengan kepercayaannya yang dianutnya. Sebagai penggantinya adalah Pangeran Surawisesa yang dilantik pada bulan Agustus 1522 Masehi dengan gelar Sang Hyang. Pangeran Surawisesa inilah yang secara resmi melakukan perjanjian kerjasama dengan Portugis, yang naskah perjanjiannya ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 1522 Masehi. Berisi tentang kerjasama di bidang perdagangan dan pertahanan. Rintisan kerjasama antara Pajajaran dan Portugis itu telah dirintis sejak Prabu Siliwangi masih berkuasa. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa pertama dalam sejarah diplomatik Nusantara. Boleh dikatakan bahwa ia merupakan seorang raja dari Nusantara yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik dengan orang-orang Eropa. Perjanjian kerjasama antara Pajajaran dan Portugis itu telah menimbulkan kekhawatiran bagi kerajaan Demak dan Cirebon. Karena itulah pada tahun 1526 Masehi, Sultan Trenggono dari Demak mengutus Fadilah Khan atau Fatahila atau Faletehan ke Cirebon untuk sama-sama menguasai Sunda Kelapa yang pada waktu itu masih berada dalam kekuasaan Pajajaran. Strategi ini diambil agar pihak Portugis tidak dapat menduduki pelabuhan Sunda Kelapa. Tidak berapa lama pada tahun 1527 Masehi, Portugis datang ke Sunda Kelapa untuk mewujudkan cita-cita mendirikan benteng di Muara Kali Ciliwung, daerah bandar Sunda Kelapa. Namun, pasukan Portugis dipukul mundur oleh pasukan Fatahila yang waktu itu sudah bergelar Pangeran Jayakarta. Banyak nama yang dinisbahkan pada pangeran terakhir ini, yaitu Pangeran Jayakarta, Pangeran Fatahila, Pangeran Faletehan, dan Ki Bagus Pase. Penisbahan nama terakhir terhadapnya karena ia berasal dari Samudra Pasai. Ia merupakan menantu Sultan Trenggono dan Sultan Syarif Hidayatullah. Hal ini karena Faletehan selain menikah dengan Ratu Pembayun Demak, ia juga menikah dengan Ratu Ayu atau Siti Winangon, putri Syarif Hidayatullah, janda Pati Unus yang gugur di Malaka. Dengan menikahi putri Demak dan Cirebon, maka Faletehan memiliki kedudukan penting di lingkungan keluarga kedua keraton itu. Karena itulah ketika Syarif Hidayatullah meninggal pada tanggal 19 September 1568 Masehi, maka Faletehan diangkat menjadi pengganti Syarif Hidayatullah sebagai Sultan di Cirebon. Peristiwa itu terjadi ketika Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean, putra Syarif Hidayatullah, mengundurkan diri dari tahta kerajaan Islam Cirebon. Muhammad Arifin sendiri lebih memilih menjadi penyebar Islam di Tatar Sunda bagian utara, dan sejak itulah ia lebih dikenal dengan nama Pangeran Pasarean. Ketika Faletehan naik tahta di Cirebon, saat itu
Jayakarta atau Sunda Kelapa diperintah oleh Ratu Bagus Angke, putra Muhammad Abdurrahman atau Pangeran Panjunan dari Putri Banten. Namun, Fadatehan menduduki tahta kerajaan Cirebon dalam waktu yang tidak lama, yakni hanya berlangsung selama 2 tahun. Karena dia mangkat atau meninggal pada tahun 1570 Masehi, ia dimakamkan satu komplek dengan mertuanya, yaitu Syarif Hidayatullah, yakni di Astana Gunung Jati, Cirebon. Ia kemudian digantikan oleh Panembahan Ratu. Wallahu a'lam bishawab.